Shalom buat seluruh anak Tuhan yang terkasih pada saat ini atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Saatnya kita memakai kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih buat seluruh pelayan KAKR di GBKP yang selalu membenahi diri, mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik KAKR kita. Pada kesempatan ini saudara-saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan sebagai renungan di kebaktian KAKR GBKP di minggu ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar pertolongan Tuhan nyata dan kita terima sebagai kekuatan bagi kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini kami akan menyampaikan renungan di kebaktian KAKR GBKP terkhusus untuk disampaikan di minggu ini. Besar harapan kami dengan iman pengharapan kepadamu. Layakkan mulut kami berbicara akan kuasa kebenaran-Mu, dan mampukan setiap orang yang mempersiapkan diri untuk memahami dan menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di minggu ini, yaitu berdasarkan dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirannya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk merenungkan firman Tuhan berdasarkan tema yang disampaikan pada hari Minggu ini adalah Daud dipilih. Shalom buat seluruh anak-anak Tuhan. Pada kesempatan ini, kalau kita berbicara tentang dipilih, tentu di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita kepingin sekali memiliki kerinduan untuk dapat dipilih. Dipilih tentunya dalam hal apa? Kalau kita lihat untuk anak-anak KAKR ataupun adik-adik kita di KKR, bisa dipilih karena prestasi di sekolah, bisa terpilih sebagai pelajar terbaik, bisa terpilih karena memiliki bakat yang baik dan sebagainya. Artinya, pemilihan itu adalah memiliki kekhususan tersendiri. Pasti beda dong dengan yang lain. Oleh karena itu, di hari Minggu ini, kalau kita berbicara tentang pemilihan, kita melihat dari sisi pemilihan yang dilakukan oleh manusia. Manusia sering sekali memperhatikan penampilan itu penting. Memang benar. Bukan berarti kalau kita menganggap pemilihan itu tidak sah kalau manusia yang memilih. Memang kriteria pemilihan kalau secara duniawi mungkin kriteria itu tetap berpatokan kepada apa yang dilihat oleh manusia itu sendiri. Memperhatikan penampilan. Memperhatikan penampilan ini saudaraku sangat penting sekali. Agar apa tujuannya? Tentu tujuannya adalah
Agar kita, ketika orang melihat kita juga senang, ketika orang melihat penampilan kita, orang merasa nyaman, orang merasa keindahan itu ada, dan lain sebagainya. Dan ketika kita menata penampilan kita dari kata-kata, sehingga orang yang mendengarkan kata-kata kita enak untuk didengar dan mampu untuk dicerna. Itu semuanya membutuhkan persiapan dan proses untuk bisa tampil sebagaimana harusnya yang diharapkan sebagai manusia. Tapi seperfect apapun manusia menilai penampilan dari luar, tidak seperfect ketika Tuhan menilai kehidupan manusia. Karena apapun tolak ukur penilaian kita sebagai manusia, beda sekali dengan penilaian yang Tuhan lakukan kepada kita. Manusia menilai penampilan dari luar, sementara Allah menilai penampilan kita dari hati kita. Artinya keterbatasan manusia untuk memilih atau menilai itu pasti memiliki keterbatasan. Tapi penampilan dari hati kita itu adalah yang Tuhan tunjukkan melalui otoritas, kemampuan, dan kemahakuasaannya untuk Dia tunjukkan Dia berkuasa atas segala makhluk yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat dari perikop kita masuk ke perikop kita. Saul adalah seorang raja Israel yang pada saat ini Alkitab kabarkan adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan. Artinya sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, kelakuannya, imannya, dan segala sisi kehidupan yang dia lakukan sangat mengecewakan Tuhan. Karena dia bukan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan ataupun yang memiliki iman kepada Tuhan. Sehingga bagi bangsa Israel, maka bangsa ini membutuhkan seorang pemimpin. Dan pemimpin itu bukan berasal dari penilaian duniawi, tapi pemimpin yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan menyuruh Samuel untuk dapat bertemu ataupun dapat menjumpai Isai. Karena rencana Tuhan untuk menggantikan Raja Saul sebagai pemimpin bangsa Israel dengan pemilihan Tuhan sendiri melalui keluarga Isai. Jadi ketika Samuel ini bertemu dengan keluarga Isai, tentu kita melihat apa yang dikehendaki Samuel, yaitu apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi dia. Semua anak-anak Isai tentu berhak untuk dipilih. Tapi apakah pemilihan itu jatuh kepada siapa? Kalau kita lihat pasal 16 ini, pemilihan yang dilakukan Samuel sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan tentu bertolak belakang dengan pemilihan Allah sendiri. Hal ini bisa kita lihat ketika Eliab dengan penampilan yang begitu gagah. Samuel sendiri merasa, oh ini mungkin yang akan diurapi oleh Tuhan. Tapi Tuhan langsung menjawab, bukan. Karena pemilihan manusia tidak sama dengan pemilihan Allah. Allah melihat dari hati manusia itu sendiri. Sehingga begitulah terus sampai dengan anak yang ketujuh. Diperhadapkan kepada Samuel. Tapi Tuhan katakan tidak. Sehingga berikutnya Samuel katakan, apakah hanya ini anak-anakmu? Sudah 7 orang yang diberikan kepada Samuel untuk dipilih. Tapi ketujuh-tujuhnya tidak. Bukan itu yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga ketika Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini anakmu seluruhnya? Sehingga Isai menjawab, tidak, ada satu lagi, yaitu anakku yang bungsu. Dia sekarang lagi menggembalakan kambing domba dan dia tidak ada di rumah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat ketika si bungsu diperhadapkan kepada Samuel, langsung Tuhan menyatakan, inilah orang yang aku pilih. Si bungsu yang memang tidak masuk kriteria menurut Isai sendiri sebagai orang tua, tapi apa yang menurut manusia itu tidak layak, di hadapan Tuhan itulah yang layak. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ketika Tuhan melihat atau menilai seseorang, bukan indikator yang dipakai oleh manusia dari penampilan lahiriah, tapi Tuhan melihat kualitas batiniah ataupun hati seseorang yang keterbatasan kita sebagai manusia tidak mampu menjangkau hal tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan atas
kepemilihan daripada Daud. Sesuai dengan tema Daud dipilih. Proses pemilihan itu tentunya cara Tuhan memilih Daud berbeda dengan cara duniawi menetapkan seorang pemimpin. Jadi melalui nats Alkitab kita yang menjadi renungan kita baik untuk ibadah anak KKR, bagi semua pelayan KKR harus mengingatkan bagaimana pemimpin yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu Saul, yang tidak pernah menghiraukan apa yang Tuhan amanahkan sebagai pemimpin, menunjuk ketaatannya kepada Tuhan dan membawa bangsa ini percaya kepada Tuhan, dia tidak lakukan. Boleh guru-guru sekolah minggu ataupun pelayan KKR memperagakan siapa ini sebagai Saul. Bagaimana seorang Daud yang berkenan di mata Tuhan, pekerjaannya juga tidak layak, tidak memiliki pekerjaan yang dibanggakan oleh orang, tapi pekerjaan sebagai penggembala, bukan pekerjaan pilihan bagi orang. Tapi Daud dipakai oleh Tuhan, walaupun pekerjaannya sangat sederhana dan sangat rendah sekali, tapi hidupnya, harkat dan martabatnya, kualitas hidupnya nomor satu, dan itu yang paling utama yang Tuhan lihat dari Daud. Jadi boleh pelayan KKR memperagakan siapa Daud, siapa Saul, sehingga cerita ini bisa langsung diprahmenkan di dalam ibadah KKR kita, sesuaikan di mana kita berada. Selanjutnya yang menjadi pelajaran bagi kita adalah pelajaran untuk memilih. Jangan pernah tolak ukur kita selalu apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, tapi bagaimana kita melihat hati, yaitu melalui pertolongan Tuhan yang kita minta untuk membimbing kita agar menentukan orang-orang yang akan bekerja bagi Tuhan, akan mampu ditolong oleh kuasa Tuhan. Demikian selanjutnya saudara-saudara, kalau kita lihat juga di dalam bacaan remaja Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Ini bandingan untuk merenungkan firman ini, bagaimana manusia menempatkan dirinya memilih orang yang cocok menurut penilaiannya. Tapi bagaimanapun indikator manusia, yang utama melalui firman ini adalah cara Tuhan menentukan orang yang dia pilih, berbeda dengan kriteria kita. Jangan pandang dari wajah ataupun parasnya, tinggi badannya, tapi kualitas imannya kepada Tuhan. Itu menjadi tolak ukur yang dilakukan oleh Tuhan. Agar kedepannya kita tidak menentukan siapapun yang menjadi pilihan kita dari penampilan fisik saja. Belum tentu hati mereka adalah hati yang menghamba bagi Tuhan, berguna bagi orang banyak, berdampak bagi siapapun. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan untuk ibadah KKR di minggu ini, agar setiap orang yang bersiap akan dipersiapkan lebih dalam lagi melalui pertolongan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan setiap orang, buat seluruh pelayan KKR yang dipersiapkan untuk dapat menyampaikan ini kepada adik-adik KKR kami. Tolong mereka Tuhan, mampukan mereka, berikan mereka hikmat surgawi dan kesehatan jasmani dan rohani, agar dalam pelayanan mereka selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus inilah harapan dan doa kami. Haleluya. Amin.